Halo Salam, selamat berjumpa dengan saya di channel Mari Kita Untuk Hidup Sehat. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada saudara yang menyaksikan video ini. Mari silakan saksikan dari awal sampai akhir, karena ini sangat penting, apalagi dengan pasien-pasien saat ini yang pernah mengalami COVID-19. Jadi sekarang ini ada banyak orang yang tiba-tiba kita dengar tiba-tiba meninggal, padahal sudah sehat, dia dinyatakan dari rumah sakit. Juga bagi para saudara mungkin yang pola hidupnya kurang sehat, seperti jarang berolahraga, dan juga yang pola makannya yang mungkin banyak makan makanan yang berminyak, yang berlemak, dan sebagainya. Nah, untuk itu tidak berlama-lama, mari kita saksikan selanjutnya. Halo Salam. Nah, jadi di sini kita mau mencoba membahas penggumpalan darah akibat pola makan yang tidak baik, dan juga mungkin Anda pernah mengalami COVID dan sebagainya. Nah, penggumpalan darah itu sendiri ya disebut seperti dimer ya. Dimer adalah itu kita bahas. Dimer adalah fragmen protein yang membantu proses pembekuan atau penggumpalan darah. Nah, proses ini umumnya terjadi saat Anda terluka untuk menghentikan perdarahan. Jika perdarahan berhenti, pembekuan pun akan dipecah. Beberapa zat sisa, termasuk dimer, akan mengambang di dalam darah. Zat sisa biasanya akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Namun, kadar dimer dalam darah juga bisa tinggi jika Anda memiliki gangguan pembekuan darah, misalnya trombosis vena. Nah, itu sebabnya perlu kita cek sebelum mengalami yang fatal. Nah, jadi kita tunjukkan dulu. Ini adalah gambar pembuluh darah kita. Jadi baru lahir itu masih segar seperti ini ya. Ini adalah lempengan darah yang diperbesar ya. Ini sangat luar biasa ya, bersih. Ini dinding daripada pembuluh darah. Jadi kalau ini bagus, semua akan mengalir dengan normal dan kita pun sehat. Nah, bagaimana selanjutnya? Jadi pemeriksaan dimer dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk memberi gambaran ada atau tidaknya penggumpalan di dalam darah. Ataupun batas maksimal dimer adalah 500. Lebih daripada situ bahaya. Jadi sehingga perlu diperiksakan. Peningkatan kadar dimer dalam darah dapat mengindikasikan terjadinya pembekuan darah aktif yang mungkin tidak normal. Nah, jadi ini ya, sebelum kita lanjut terus, kita lihat dulu. Ini adalah saya sendiri Bronson yang kita sudah periksa darah. Berarti aku kayak sama aku tadi ya. Tapi tambah menggumpal pula. Nah, ini gambar saya ya. Bronson Siotang. Puji Tuhan lumayan bagus ya. Mungkin karena saya rajin olahraga. Namun ada juga orang yang stroke yang kita sudah cek darahnya. Jadi seperti ini. Ini sangat padat ya. Hampir sangat sedikit saja celah-celahnya ya. Ngeri. Ini bukan kayak cendol lagi. Udah macam mentega ya. Nah, hati-hati ya kalau udah sedikit seperti ini ya, itu yang orang stroke. Nah, mengapa bisa stroke? Ya nanti kita beritahu. Nah, jadi banyak orang sebelum dites ya rasanya memang normal ya. Tapi kalau kita lihat kondisi darahnya, ini dia. Nah, itu dia. Ngeri ya. Ini udah macam cendol-cendol ya. Oh. Ini. Nah, namun setelah kita bantu, ya ini dia yang dialaminya. Wah, puji Tuhan ya, luar biasa. Ini adalah darahnya sudah bagus. Itu dia. Nah, jadi di sini juga ada sahabat saya yang sangat baik orangnya, seorang pengusaha sukses loh di Kota Medan. Nah, kalau Anda mau pesan CCTV boleh dari dia. Nah, Pak Irwan Turnip ini ketika kita datang, kita tes, sepertilah rasanya bentuk darahnya. Namun dia rasanya normal-normal saja, tapi agak mudah capek.
Beliau sama dengan saya, pernah dirawat kena COVID ya. Nah, tapi kita saksikan dulu videonya. Nah, ini adalah darah beliau. Nah, ini orangnya, teman saya yang baik ini. Aku dari dulu kolesterol pun tinggi. Ya, setelah kita lakukan pertolongannya seperti apa, kita lihat. Nah, puji Tuhan, sangat jauh berbeda ya. Ini dia. Nah, orangnya pun udah segar sekarang ya. Jadi sangat perlu ya. Oke. Nah, kita lanjut terus. Namun ketika sudah kita lakukan pengecekan darah, terjadi ada kelainan atau lebih dari 500 tadi, dokter tentu memberikan solusi biasanya. Ya, solusi yang diberikan dokter itu ya dalam mengatasi kadar dimer yang tinggi, dokter mungkin akan memberi obat-obatan pengencer darah, ya, antikoagulan. Obat tersebut bekerja untuk melarutkan gumpalan darah yang berbahaya akibat peradangan pada pasien COVID-19. Hal ini dapat membantu menormalkan kondisi dan mencegah komplikasi yang berbahaya pada pasien COVID-19. Namun, ya, obat tentunya harus digunakan dengan tepat. Salah dikit bahaya loh, karena dikhawatirkan menimbulkan pendarahan. Jadi pada umumnya pasien-pasien COVID itu diberikan obat bahkan suntikan lebih cepat untuk pengencer darah karena terjadi penggumpalan darah tadi. Nah, sering kita dengarkan tiba-tiba orang meninggal dibilang kena jantung, padahal karena bisa penggumpalan darah di jantung, ya. Nah, jadi itu perlu hati-hati. Nah, kalau kita misalnya ke dokter, ya ini ya kondisinya. Kalau dia tidak tepat dengan dosis ukuran yang begitu tepat, itu akan juga dikhawatirkan berbahaya. Jadi terlalu cair nanti ya bisa keluar dari rongga-rongga tubuh kita yang lain dengan sendirinya. Nah, karena kalau dia luka kan kadar dimernya itu kan langsung ada pembekuan, membuat tidak terjadi pendarahan terus. Tapi terlalu encer bahaya. Nah, namun ada yang kita berikan yang natural. Oke, nanti kita lanjut. Nah, kolesterol ini yang sangat berbahaya. Jadi biasa orang kalau sudah usia 40-an banyak sudah mulai mengalami kolesterol jahat di pembuluh darahnya. Jadi ini adalah pembuluh darah kita. Ini adalah diameter bersihnya ya, pembuluh darah. Nah, ini apa yang kuning-kuning ini? Nah, ini yang namanya kolesterol jahat itu menempel di dinding-dinding daripada pembuluh darah kita sehingga terjadi penyempitan aliran darah di dalamnya. Ya. Oh, bahaya. Nah, terus kalau darahnya normal bagus sih, ya oke-oke saja. Ya, hanya mengalami gangguan sedikit, ya. Tentunya volume di sini dengan di sini udah berbeda ya karena ada gangguan ini. Namun yang berbahaya apa? Kalau ini lagi bergumpal. Nah, ini bergumpal terus masuk dengan rongga yang sedikit ini, lubang yang kecil ya yang aturan volumenya segini, bagaimana dia mau masuk dengan cepat lewat ke sini. Nah, itulah membuat terjadi di sini membalon dia. Habis membalon nggak tahan, pecah pembuluh darahnya. Gawat, langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu bahaya sekali. Namun ada juga orang nggak pecah, kuat dia. Lalu terus bagaimana kalau sumbat di sini? Ya itulah yang namanya stroke. Karena di sini sudah tersumbat, nggak bisa lagi. Alias sudah nggak bisa lagi normal. Nah, itu dia yang sangat dikhawatirkan. Nah, jadi untuk mengatasinya itu perlu segera untuk dicek. Nah, bagi saudara yang menyaksikan video ini mungkin yang mau dicek darahnya, karena kita melayani tes kegentaran darah, Medan sekitarnya. Silakan hubungi kita lewat WA 082370066733 atau hubungi sumber informasi Anda yang menyebarkan ini kepada Anda. Untuk itu, mari like, mari share, mari subscribe bagi saudara yang merasa ini penting dan menolong saudara
supaya orang juga diselamatkan sebelum mengalami yang namanya fatal. Nah, kita ada sedia solusi yang alami, silakan menghubungi kita lebih lagi. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Tuhan memberkati. Salam.